Pagi itu cuaca cukup cerah berlangit biru. Dari sini perjalanan saya berlanjut menelusuri sisi lain Pulau Rote. Dari kota kecil Baa, jantung kehidupan masyarakat Rotendao, hingga ke pesisir pantainya yang memukau. Setiap sudut pulau ini seolah menyimpan kisah sederhana yang penuh makna di tengah hiruk pikuk pasar tradisional. Aroma manis gula menyeruak di udara. Inilah hasil olahan gula nira seperti yang saya lihat kemarin yang telah dipasarkan di hampir sebagian besar pasar tradisional di sini. Rasa gula lontar rote dikenal lebih gurih dan lembut bila dibandingkan dengan gula merah biasa karena dibuat asli tanpa bahan tambahan. Buat traveler yang ingin membawa pulang oleh-oleh khas Rotendao, gula alami tradisional nira ini bisa jadi salah satu pilihan loh. Dari kota Baa, saya beralih kembali ke pesisir pantai lainnya di Pulau Rote ini. Tepat di seberang teluk yang berhadapan dengan kota Baa, terdapat pantai Tiang Bendera yang juga menjadi spot menarik, di mana pantai ini dengan karakter campuran pasir putih dan batuan karang yang sepintas terlihat biasa saja. Ternyata ini adalah pantai bersejarah karena konon menjadi simbol pendaratan yang dinamakan Tiang Bendera dari sejarahnya yang berhubungan dengan kedatangan Belanda pada tahun 1942. Belanda mendirikan tugu batu beton setinggi 2,5 meter di atas batu karang untuk menandai wilayah jajahan mereka. Airnya jernih, berkilau seperti kaca dan berubah warna. Mengikuti sinar matahari, pantainya indah, penuh karang, besar, dan tebing yang menatap laut lepas. Dari pantai, saya beralih ke arah kota. Tepatnya di desa Namodale, Baa, tampak sepanjang kampung terlihat banyak sekali tenun asli yang dipajang di depan rumah warga. Inilah desa pengrajin tenun asli Rote, warisan dari ujung negeri Rote, bukan hanya soal laut, tetapi juga warisan tangan-tangan para perempuan. Saya berkunjung ke rumah seorang pengrajin tenun, Ibu Orpa Sukilusi. Dari sudut etalase kecil dan sederhana di rumahnya, suara alat tenun terdengar ritmis. Benang demi benang ditarik, disilangkan, hingga menjadi kain yang indah. Warna tenun Rote yang didominasi merah, hitam, dan putih yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan kemurnian. Motifnya menggambarkan hewan, alam, dan simbol kehidupan masyarakat Rote. Suara Ibu Orpa lembut tapi penuh kebanggaan. Saya pun dapat kesempatan untuk mencoba mengenakan pakaian tenun khas Rote ini. Saat kain itu disampirkan di bahu, rasanya seperti memeluk cerita panjang tentang ketukunan dan cinta. Warisan wastra perempuan Rote yang tak lekang oleh waktu. Kekayaan wastra di Indonesia ini sangat beragam. Salah satunya yang saat ini saya kenakan ini khas dari Pulau Rote. Dengan adanya warna hitam, putih, dan merah, ini memiliki ciri yang berbeda. Dari sini, tradisi bukan hanya dijaga, tetapi dihidupkan lewat tangan-tangan yang tak pernah lelah untuk merajut identitas bangsanya sendiri. Perjalanan hari itu berakhir di Pantai Nembrala, surga para peselancar dunia. Sore itu, pantai ini tampak begitu tenang. Saya berjalan menyusuri pantainya yang panjang, sembari menikmati turunnya matahari yang perlahan seperti melukis warna langit yang indah. Langit beranjak menjadi singa, tampak warga yang juga menikmati ketenangan di sore itu di atas pasir putih dan angin laut yang berhembus lembut. Di ujung selatan Indonesia, saya menyadari bahwa Rote bukan hanya pulau yang indah, tetapi rumah dari ketulusan dan kebanggaan. Dari gula lontar yang manis, dari kain tenun yang lembut, hingga ombak yang tak berhenti berdebur, semuanya menyimpan makna kehidupan yang sederhana namun mendalam. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, setiap perjalanan punya cara sendiri untuk mengajarkan kita tentang cinta pada tanah, budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Akhirnya, hanya angan saya yang berbicara. Suatu hari nanti,
saya akan kembali ke Pulau Rote. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.